Kali ini aku lagi ada di Masjid Qiblatain, yaitu masjid dengan dua kiblat. Jadi masjid ini merupakan salah satu masjid yang penting dan masjid yang bersejarah bagi umat muslim, karena masjid ini merupakan saksi bisu dari perubahan arah kiblat bagi umat muslim di seluruh dunia. Jadi awalnya itu dulu setiap umat muslim mau melaksanakan sholat, mereka tuh berdiri mengarah ke Yerusalem. Kemudian pada tahun 624 Masehi atau 2 Hijriah, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah yang memerintahkan untuk mengubah arah kiblat dari Yerusalem menuju ke Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Dan pada saat itu Rasulullah dan para sahabatnya sedang melaksanakan sholat di masjid ini. Karena itu masjid ini menjadi saksi bisu dari perubahan arah kiblat sholat umat muslim di seluruh dunia. Karena itu masjid ini dikasih nama Masjid Qiblatain. Tuh, di belakang ini masjidnya. Tuh, bagus banget ya. Aku kasih lihat detail payung-payung dan sekitarnya ya. Nih, jadi di Masjid Qiblatain itu juga pakai payung-payung kayak gini, kayak di Masjid Nabawi. Tuh, Masya Allah. Cuman mungkin nggak sebesar di Masjid Nabawi dan desain payungnya juga sedikit beda motifnya, tapi hampir sama. Jadi mungkin kalau kita datang ke sini dan ngupload foto, mungkin banyak dari mereka yang bakal pikir ini kita lagi ada di Masjid Nabawi. Tuh, bagus banget ya. Dan di sini juga nggak seramai Masjid Nabawi. Jadi buat kita kalau mau foto-foto, mau ambil video tuh lebih nyaman, nggak banyak orang lewat, nggak banyak background orang-orang lagi duduk atau apa. Kita coba masuk ke dalam ya. Nah, jadi di Masjid Quba ini untuk sholatnya perempuan dan laki-laki itu dipisah ya. Jadi kalau laki-laki itu sholatnya ke sini, kalau perempuan kita ke arah sana dan turun ke bawah. Ini kita coba naik ke atas ya, ada apa di atas? Soalnya aku lihat ada payung-payung juga. Nah, ini di atasnya. Wow, subhanallah, bagus banget. Ada pemandangan sama gunung-gunungnya. Dan ini kubahnya. Coba lihat tuh, kelihatan gunung-gunung. Nah, ini dia penampakan dari luar masjidnya. Jadi masjid ini walaupun kiblatnya udah diganti, maksudnya udah diubah arahnya, tapi masjid ini tetap mempertahankan kiblat lama, yaitu yang ke arah Yerusalem. Mereka tidak merusaknya atau mengubahnya. Itu sebagai simbol atau lambang bahwa dulunya umat muslim pernah sholat dengan kiblat ke arah Yerusalem. Jadi untuk mengenang peristiwa tersebut, jadi masjid ini tetap memiliki dua arah kiblat. Cuman ya tetap yang kita pakai untuk sholat itu yang ke arah Ka'bah. Tadinya aku mau masuk ke dalam masjid buat ngeliatin isi dalamnya dan memperlihatkan tempat kiblatnya, tapi ternyata itu posisinya di saf laki-laki. Nah, di masjid ini nih untuk perempuan dan laki-laki dipisah. Jadi dari tempat perempuan kita nggak kelihatan karena dia kayak ketutup dalam ruangan yang kepisah gitu. Jadi aku nggak bisa nunjukin. Cuman ini luarnya bagus banget sih. Udah hampir mirip dengan Masjid Nabawi.
bagus banget dan tenang. Ini pemandangan gunung-gunung, Masya Allah. Jadi Masjid Qiblatain ini letaknya di kota suci Madinah, nggak jauh dari Masjid Nabawi, paling sekitar 2 kilo atau 3 kilo. Dan di sini tempatnya sangat tenang karena nggak terlalu banyak orang datang dan nggak se-crowded di Masjidil Haram tentunya, dan gak serame juga kayak Masjid Nabawi, karena biasanya tempat ini nih cuma jadi tempat singgah atau buat para jemaah-jemaah umroh atau haji yang mau berziarah ke Madinah, dan biasanya travel mereka akan memberikan plus tour ke kayak Masjid Kuba, Masjid Kiblati, ini juga jadi salah satunya. Jadi nggak terlalu banyak jemaah. Tuh. Tenang banget di sini, beda banget sama di Makkah. Di Makkah, jadi ini aku pergi di bulan Januari Februari, dan ini mendekati Ramadan karena kita akan insya Allah kita akan memulai Ramadan di tanggal 1 Maret. Jadi kota Mekah itu sangat ramai, bahkan kemarin sempat meludak dan banyak jemaah yang tidak mendapatkan tempat tinggal di hotel karena pihak hotel banyak yang meng-cancel bookingan karena penuhnya dan banyaknya permintaan. Jadi mereka memilih customer yang mau membayar lebih untuk kamar mereka. Jadi walaupun misalnya udah di booking, jadi pihak hotel akan meng-cancel dari satu pihak aja gitu. Itu kasihannya para jemaah-jemaah kemarin. Dan waktu aku baru datang di pertengahan Januari kemarin tuh masih belum terlalu ramai. Jadi aku umroh itu mulai dari jam 3, dan sebelum subuh aku udah selesai, sampai tahallul juga udah selesai. Paling itu sekitar 2 jam setengah itu udah selesai. Tapi pas aku umroh di Februari kemarin, karena udah mau ke Madinah, jadi aku sempetin untuk umroh terakhir. Itu sangat ramai, bahkan sampai tawaf itu dipindahkan ke lantai 2, 3. Jadi itu mungkin buat jemaah-jemaah yang umroh mungkin banyak yang nggak tahu kalau tawaf itu nggak cuman di pelataran Ka'bah aja. Jadi pemerintah Saudi itu udah membuat Masjidil Haram itu menjadi tempat untuk tawaf juga. Jadi dia ada lantai 1, 2, 3, kalau nggak salah sampai 9 itu ada untuk tawaf. Bahkan di lantai 4 atau 5 Masjidil Haram itu khusus untuk para lansia dan mereka-mereka yang punya disabilitas yang nggak bisa melaksanakan tawaf di bawah berjalan kaki. Nah, mereka menyediakan tempat tawaf yang menggunakan mobil kayak mobil golf gitu. Jadi mereka akan tawaf menggunakan itu. Tapi memang itu berbayar, kalau nggak salah sekitar 50 rial untuk tawaf di atas itu dengan mobil itu. Itu kembali ke cerita. Itu kemarin aku tawaf terakhir itu, untuk tawafnya aja aku melakukannya 2 jam. Bahkan itu kayak kepotong sama sholat maghrib, karena aku mulai tawaf di jam 4:30 sampai azan maghrib, aku masih baru 5 putaran. Bayangkan itu, saking ramainya, saking penuhnya. Jadi kita jalannya tuh kayak bukan jalan lagi, itu kayak sama orang ngerangkak, lebih cepat ngerangkak. Itu kayak pelan-pelan banget dan dorong-dorongan pastinya karena penuh. Wah, pokoknya susah dijelasin. Kayak buat kita yang orang Indonesia mungkin yang punya badan yang kecil-kecil atau perempuan yang mungkin memang fisiknya nggak terlalu kuat, itu emang sedikit berbahaya karena di sana tuh
nggak mengenal perempuan, nggak mengenal laki-laki. Jadi emang benar-benar kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala di sana. Jadi mereka dorong-dorong aja, nggak mesti itu perempuan, nggak mesti itu lansia, ibu-ibu atau gimana, main tabrak-tabrak aja, dorong kayak gitu. Jadi memang harus ekstra hati-hati kalau udah seramai seperti itu, dan lebih baik memilih untuk tawaf di lantai 2 atau yang lainnya ya, meskipun memang tawafnya juga agak sedikit lama karena lingkarannya lebih besar, tapi itu lebih aman dibandingkan kita memaksakan diri untuk tawaf di bawah, di dekat Ka'bah, karena memang seramai itu. Oke, segitu aja video aku di Masjid Qiblatain. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you in the next video. Bye bye. Thank you.